Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini saya ingin menjelaskan alur sistem sebagai pembeli pada website toko kue kami. Nah, jadi yang pertama ini pembeli bisa mengakses website toko kuenya dulu melalui browser. Nah, di halaman ini ada opsi untuk pembeli yang melakukan login dulu jika ingin melihat daftar produk kami yang tersedia. Jika pembeli baru pertama kali untuk mengakses, jadi diharapkan untuk daftar dulu akunnya dengan menginput nama, email, password, lalu dikonfirmasi passwordnya. Nah, karena saya sudah mempunyai akunnya terlebih dahulu, jadi saya tinggal login saja dengan akun yang saya punya, dengan memasukkan email yang sudah terdaftar dan password yang saya ingat. Nah, lalu saya login. Nah, di sini kita sudah bisa melihat langsung daftar produk kue yang ada, mulai dari nama kuenya, harganya, sampai deskripsi juga bisa. Nah, lalu setelah produknya dipilih, pembeli bisa menambahkannya ke keranjang belanja. Nah, dengan memasukkan nama lengkapnya, terus itu jumlahnya berapa. Karena di sini saya pesan 2, dia langsung otomatis mentotal harganya jadi 70.000. Dan pembeli juga bisa langsung mengisi alamat agar bisa diantar ke alamat pembeli. Nah, terus itu masukkan nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu tinggal pencet pesan sekarang. Nah, itu sudah berhasil. Setelah proses checkout selesai, data pesanan itu akan tersimpan ke database dan menunggu untuk diproses oleh admin. Pada video kedua ini, saya akan menjelaskan alur sistem dari sisi admin. Admin terlebih dahulu melakukan login ke sistem menggunakan alur yang sudah terdaftar. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke halaman dashboard. Di dashboard ini, admin dapat mengelola data produk kue, seperti menambahkan produk baru, mengubah data produk, maupun menghapus produk. Selain itu, admin juga dapat melihat data pesanan yang masuk dari pembeli. Admin bisa mengecek detail pesanan. Kemudian, setelah pesanan masuk, admin akan memproses pesanan dari pelanggan. Kemudian, admin dapat mengelola stok kue yang tersedia. Admin dapat melakukan update sesuai dengan stok kue yang tersedia. Apabila stok kue habis, maka admin dapat menambah kue yang masuk. Dan apabila stok kue itu habis, maka admin dapat menghapus stok dari daftar. Dengan adanya fitur ini, admin dapat mengelola toko kue secara lebih terstruktur dan efisien. Oke, baik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Miftah Khairunisa Nasution. Di sini saya akan menjelaskan alur coding backend pada aplikasi toko kue yang kami bangun menggunakan framework Laravel. Sekaligus, saya akan menjelaskan penggunaan migration untuk pengelolaan database. Nah, aplikasi ini dia menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, and controller, yang merupakan bawaan dari Laravelnya sendiri. Nah, pada bagian model ini, dia itu berfungsi untuk merepresentasikan tabel yang ada di database. Nah, contohnya itu, terdapat model seperti cake, order, dan user. Nah, itu dia terhubung langsung ke tabel database. Kemudian, ada controller, dia berfungsi untuk mengatur logika aplikasi, seperti mengambil data dari database, memproses input dari user, dan mengirimkan data ke tampilan. Selanjutnya ada view. Nah, ini tuh dia digunakan untuk menampilkan data ke pengguna melalui blade template Laravel. Nah, ini nih bagian paling terpentingnya, yaitu migration. Nah, selain MVC, Laravel tuh juga menyediakan fitur migration, yaitu untuk mengolah struktur database yang menggunakan kode. Nah, ini dia bagian migrationnya. Nah, di dalam project ini terdapat beberapa file migration, seperti pembuatan tabel user, tabel cake, dan tabel order. Migration itu dijalankan menggunakan perintah artisan, yaitu php artisan migrate, yang akan membuat tabel-tabel database sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Terus, jika terjadi perubahan pada struktur database, Laravel ini pun juga menyediakan perintah rollback untuk mengembalikan kondisi sebelumnya. Terus, apa dong keterkaitan migration dengan backend? Nah, data yang dihasilkan dari migration inilah yang kemudian diakses oleh model dan diproses oleh controller untuk ditampilkan ke pengguna. Jadi, migration itu berperan penting sebagai fondasi database sebelum aplikasi dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur program web toko kue ke database, ya. Alur program dimulai saat ada request masuk ke aplikasi melalui index.php. Nah, Laravel memproses request tersebut melalui routing yang didefinisikan di web.php. Setelah routingnya cocok, Laravel menjalankan middleware yang terpasang pada routing tersebut. Di sini ada middleware. Nah, middleware berfungsi untuk mengecek proses sebelum berjalan. Setelah
request diteruskan, setelah itu requestnya diteruskan ke out controller. Nah, di out controller ini kayak menjalankan logika aplikasi, membaca data dari request, memvalidasi, lalu memanggil model untuk mengolah datanya. Model di Laravel ini terhubung ke database melalui Eloquent. Nah, model digunakan untuk mengambil, menyimpan, dan memperbarui data pada tabel-tabel di MySQL pada database yang digunakan di sistem ini. Nah, tabel utama yang terhubung dengan fitur aplikasi adalah tabel ini user, tabel cakes, dan tabel order. Di tabel cakes ini menyimpan data-data kue. Nah, tabel order ini menyimpan data-data pemesanan, dan di tabel user menyimpan data user. Selain itu di tabel session itu untuk menyimpan sesi login. Nah, di migration itu untuk mencatat migrasi database. Dan di file jobs dan jobs itu untuk kebutuhan antrian proses, serta catch log dan catch ini untuk catching. Jadi struktur alurnya itu routing menentukan proses, middleware dia melakukan pengecekan akses. Nah, middleware melakukan pengecekan akses, lalu controllernya menjalankan logika. Nah, model mengakses tabel yang di database. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari alur program ke database. Jika masih banyak kurangnya, saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.